Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Wah, saya jujur semangat banget nih. Soalnya kita nggak akan cuma ngebahas teori textbook yang kaku. Sama sekali nggak. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah rahasia besar. Semacam benang tak kasat mata yang benar-benar ngehubungin setiap hal kecil yang kamu lakuin tiap hari. Mulai dari sekedar balas chat temen, senyum ke guru pas papasan di lorong sekolah, sampai debat-debat seru sama saudaramu di rumah. Semuanya itu terhubung loh. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Tapi, sebelum kita masuk ke inti materinya, coba deh kamu bayangin satu hal ini. Gimana jadinya kalau besok pagi kamu bangun di sebuah dunia di mana kamu sama sekali nggak pernah ngomong, nggak pernah kirim pesan, atau interaksi sama satu orang pun. Bener-bener sepi total. Kira-kira kamu bakal bisa belajar, kerja, atau bahkan sekedar bertahan hidup nggak? Pastinya enggak kan? Nah, karena kita ini makhluk sosial, atau bahasa kerennya zone politikon, kita itu butuh orang lain. Kebutuhan dasar kita buat bertahan hidup ini jadi bukti nyata betapa krusialnya materi yang bakal kita bahas hari ini. Ini dia, peta konsep kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas pengertian dan syarat interaksi. Terus lanjut ke faktor pendorongnya. Ada juga proses asosiatif dan disosiatif, dan ujung-ujungnya bermuara ke keteraturan sosial. Tenang aja, abis sesi ini selesai, kamu pasti bakal punya kosakata ilmiah yang keren banget buat ngejelasin hampir semua hal yang kamu lakuin di kehidupan sosialmu. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, yaitu pengertian dan syarat interaksi, membangun hubungan timbal balik. Kalau kamu buka buku sosiologi, ahli-ahli kayak Pak Surjono Sukanto ngasih definisi yang lumayan padat. Tapi, dengerin deh intisarinya. Kunci utamanya itu ada di kata hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi, interaksi sosial itu bukan jalan satu arah, teman-teman. Ini tuh jalan dua arah yang dinamis banget. Entah itu kamu lagi ngobrol berdua sama sahabatmu, diskusi seru di kelompok belajar, atau bahkan tanding basket antar sekolah. Selama ada aksi dan reaksi yang saling mempengaruhi, nah itu dia yang namanya interaksi sosial. Terus, interaksi itu nggak muncul gitu aja secara ajaib. Ada dua syarat wajib yang ibaratnya udah jadi satu paket komplit, nggak bisa dipisah. Pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Dengerin baik-baik ya, kalau kamu papasan sama orang asing di jalan, terus kalian cuma tatap-tatapan doang tanpa nyapa atau senyum, itu cuma kontak fisik aja, belum ada interaksi tuh di situ. Interaksi itu baru benar-benar meledak dan terjadi pas langkah kedua masuk, yaitu komunikasi. Maksudnya, saat ada pesan yang disampaikan, dan yang paling penting, dipahami sama kedua belah pihak. Nah, ini nih kerennya konsep ini kalau diterapin di keseharian kita. Kontak dan komunikasi itu sifatnya fleksibel banget. Misalnya, kamu ngobrol langsung tatap muka sama teman sebangkumu, itu namanya kontak primer alias langsung. Tapi di era serba digital kayak sekarang, pas kamu nge-WhatsApp temenmu yang lagi sakit di rumah, itu masuknya kontak sekunder alias nggak langsung, soalnya kamu pakai perantara. Keduanya sama-sama valid kok, dan sama-sama ngebentuk interaksi sosial yang beneran nyata. Sekarang, kita geser sedikit ke bab berikutnya, yaitu faktor pendorong interaksi. Kenapa sih kita melakukannya? Kalau syaratnya udah terpenuhi, pertanyaannya kan, kenapa? Apa alasan psikologis terdalam yang bikin kita pengen terhubung sama orang lain? Di sini ada dua konsep yang sering banget bikin ketuker, imitasi dan identifikasi. Poin kuncinya itu ada di kedalamannya. Bayangin aja ada temanmu, kita panggil aja Andi. Andi ngelihat artis K-pop kesukaannya pakai jaket kulit sama gaya rambut kece. Terus dia tiru persis. Itu imitasi. Cuma niru di permukaan atau penampilan luarnya aja. Beda ceritanya sama seorang remaja yang ngefans berat sama ayahnya. Sampai-sampai dia ngikutin prinsip moral sang ayah dan pengen punya profesi yang persis sama. Dia pengen identik luar dalam. Nah, kalau ini namanya identifikasi. Levelnya udah jauh lebih dalam kan? Lanjut, kita punya simpati versus empati. Ini juga soal seberapa dalam emosimu bermain. Gini, kamu ngelihat ada orang baik yang rajin bagi-bagi makanan di jalan, terus kamu ngerasa kagum sama kebaikan hatinya. Itu namanya simpati. Tapi, kalau misal sahabatmu baru aja kehilangan orang tuanya, terus rasa sedihnya nular banget sampai kamu ikut nangis sesengguh-senggung seolah-olah itu kejadian di kamu, nah, itu namanya empati. Empati itu artinya kamu benar-benar ikut ngerasain penderitaan atau kebahagiaan itu, baik secara fisik maupun emosional di dalam dirimu sendiri. Terakhir di faktor pendorong ada sugesti dan motivasi. Sugesti ini unik loh, bayangin kamu lagi sakit perut, terus ke dokter langganan. Pas dokternya bilang, tenang aja, minum obat ini besok pasti langsung sembuh. Tiba-tiba kamu ngerasa mendingan beneran, kamu nerima pandangan dokter itu tanpa mikir panjang karena otoritasnya. Di sisi lain, motivasi itu jauh lebih masuk akal dan rasional. Contohnya pas gurumu ngajak ngobrol, ngasih tahu secara logis kenapa nilai matematika itu penting banget buat daftar kuliah, dan dorongan logis itu bikin kamu jadi rajin belajar. Itu dia motivasi. Setelah kita paham kenapa kita berinteraksi, yuk kita lihat bentuk nyatanya.
Bagian ini kita namakan proses asosiatif, interaksi yang menyatukan kita. Proses asosiatif ini ibarat gaya gravitasi positif di masyarakat kita. Salah satu bentuk paling cerdasnya itu akomodasi. Gimana masyarakat meredakan ketegangan biar nggak kaos. Kadang kita butuh yang namanya koersi atau paksaan pas kondisi darurat. Tapi biasanya sih kita lebih sering pakai kompromi, di mana kedua belah pihak nurunin ego masing-masing dikit demi perdamaian. Kalau misal mentok juga, kita panggil pihak ketiga deh. Kalau pihak ketiga ini bisa ngasih keputusan mutlak yang wajib diikutin, itu namanya arbitrase. Tapi kalau dia cuma bantu nengahin secara netral aja, itu namanya mediasi. Hebat ya, masyarakat kita ternyata secara alami punya sistem pertahanannya sendiri. Nah ini dia nih, ini materi yang paling sering bikin pusing pas ujian sosiologi. Jangan sampai kebalik ya, asimilasi versus akulturasi. Kita tarik garis tegas di sini. Asimilasi itu gampangnya kayak bikin jus. Dua budaya dicampur, terus budaya aslinya lebur hilang jadi satu hal yang benar-benar baru. Contohnya percampuran budaya Tionghoa sama Betawi yang ngebentuk budaya Cina Benteng yang unik. Beda sama akulturasi, yang ibaratnya kayak makan salad. Budayanya nyampur, tapi kamu masih bisa ngenalin mana tomatnya, mana seladanya. Contoh nyatanya, arsitektur Masjid Demak. Fungsinya memang sebagai masjid Islam yang baru, tapi coba lihat, unsur atap tumpangnya yang bergaya Hindu masih kelihatan jelas banget kan? Terus kita masuk ke proses disosiatif, interaksi yang memisahkan. Memang sih masyarakat itu nggak melulu soal kerjasama yang damai. Ada juga kekuatan yang bikin kita merenggang. Tapi tunggu dulu, jangan langsung mikir ini hal yang buruk terus. Persaingan yang sehat misalnya, justru bisa jadi mesin pendorong buat manusia berinovasi loh. Coba kita lihat eskalasinya, ibarat suhu ruangan yang pelan-pelan makin memanas. Mulai dari persaingan yang sehat. Dua pedagang kantin berlomba jualan makanan seenak mungkin tanpa merusak warung lawan. Itu normal. Tapi kalau salah satu mulai dengki, terus nyebarin gosip rahasia kalau makanan pesaingnya itu jorok, nah, suhunya naik jadi kontravensi. Ada ketidakpuasan terselubung. Puncaknya, pas itu meledak jadi konflik atau pertentangan terbuka, di mana kedua pedagang mulai saling maki secara fisik atau bahkan ngasih ancaman karena kepentingannya berbenturan keras. Oke, sekarang kita mundur selangkah buat melihat gambaran besarnya. Apa yang terjadi kalau jutaan interaksi tadi terjadi berulang-ulang tiap hari? Selamat datang di babak akhir kita. Keteraturan sosial. Inilah fondasi utamanya. Keteraturan sosial itu dibangun persis kayak anak tangga. Tahap pertama, masyarakat mencapai tertib sosial, yaitu kondisi aman karena orang tahu mana hak dan kewajibannya. Terus, ini diikat semua order, di mana sistem nilai dan normanya mulai ditaati bareng-bareng. Kalau kepatuhan ini kejadian secara konstan terus-menerus, kita nyebutnya keajegan. Puncaknya, kebiasaan rutin itu membeku jadi sebuah pola interaksi yang permanen dan bakal dicontoh sama generasi selanjutnya. Evolusi perilaku manusia yang luar biasa banget kan? Buat benar-benar mengunci pemahaman kamu soal kenapa keteraturan dari pola ini penting banget, coba deh bayangin satu skenario ekstrem. Gimana kalau lampu merah di perempatan jalan raya paling sibuk di kotamu mendadak diabaikan sama semua orang? Semua norma dilanggar. Apa yang bakal terjadi? Tabrakan, kemacetan horor, dan kekacauan total cuma dalam hitungan menit. Nah, keteraturan sosial dan kesepakatan bareng buat patuh sama norma inilah satu-satunya pelindung yang mencegah kehancuran masyarakat kita. Beneran sepenting itu? Gak kerasa kita udah ada di ujung perjalanan. Yuk kita rangkum bentar senjata intelektual yang baru aja kamu kuasai hari ini. Pertama, interaksi itu mutlak butuh kontak dan komunikasi. Kedua, kamu udah paham faktor psikologis canggih di baliknya, dari imitasi sampai empati. Terus, kamu juga udah jago bedain mana proses asosiatif yang jadi lem perekat masyarakat dan mana disosiatif yang nguji ketahanannya. Dan akhirnya, semua itu bersatu membentuk yang namanya keteraturan sosial lewat norma. Sebagai penutup, saya pengen nitip satu pesan nih buat kamu. Mulai besok, pas kamu lagi jalan di lorong sekolah, pas kamu milih buat ngebantu temen, atau cara kamu ngerespon sebuah masalah, ingat ini baik-baik. Kamu itu bukan cuma siswa yang lagi numpang lewat. Setiap interaksi kecil yang kamu lakuin, itu adalah benang yang lagi ngerajut sebuah mahakarya besar bernama masyarakat. Kalau benangmu nggak ada, kain sosial kita bisa sobek. Jadi, interaksi kayak gimana nih yang pengen kamu rajut hari ini? Terus semangat belajarnya, rajin-rajin amati sekitarmu, dan sampai jumpa lagi di sesi bedah materi kita berikutnya.